Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedatangan konsumen membawa kipas angin seperti biasa dalam kondisi mati, tidak hidup. Kata yang punya keluhannya nih, lagi dipakai muternya lambat, dipaksa terus mati. Kita akan tes menggunakan listrik. Kita putar saklarnya, nah, betul tidak hidup sama sekali ya. Kita putar lagi, yang lain mungkin speednya kali bermasalah. Lampu juga hidup, otomatis listrik alirannya masuk tapi asnya tidak berputar. Jadi kalau dari cerita yang punya ini, lagi dipakai, lagi hidup, muternya lambat terus mati, tidak bergerak sama sekali. Jadi dari cerita itu kita bisa mengambil kesimpulan bahwa rusaknya itu adalah dinamo putus ya, atau fuse-nya mati kalau menggunakan fuse. Kita akan buka. Wah, ini udah kotor sekali ya, udah berkarat, tidak pernah dirawat. Kita akan buka tengokan belakang. Jadi kemungkinan apabila fuse-nya mati, kita akan coba mengganti fuse, cuman tidak membuka iketan ya. Terkadang iketan dibuka bukan tanpa benar tapi tanpa putus. Kita akan mempraktekkan mengganti fuse supaya fuse-nya itu maksimal tanpa harus membuka iketan. Kita akan buka dulu ya, menggunakan kunci 7 seperti biasa. Ini kelihatannya belum pernah diservis ini, jadi kita membukanya menggunakan kunci dulu ya, supaya enteng. Nah, kalau udah menggunakan kunci nih, obeng muternya gampang nih, enteng, tidak berat. Karena di pabrik menggunakan mesin ya nguncinya, jadi kita buka menggunakan obeng biasa. Ya udah, terkadang tangannya sampai pegel ya, keras. Kita melihat dari segi dinamonya ini, kita bersihkan dulu dari kotoran. Ini tidak pernah dibuka, tidak pernah dibersihkan, jadinya seperti ini. Kotor banget ya. Jadi penyebabnya dari matinya kipas angin itu dari sini ya. Sebenarnya ini tidak begitu goyang, tapi karena karat, kotor, tidak pernah dibersihkan, tidak pernah ditetesin oli, jadinya seperti ini. Lanjut kita ke masalah fuse. Di sini kita perhatikan memang kondisi fuse-nya ini ada. Kita akan motong di bagian kapasitor. Kita akan potong dulu kapasitornya ini. Lalu kita ukur. Apabila ini mati, berarti ada sambungan yang putus ya. Tapi apabila hidup, berarti fuse-nya yang mati. Kita akan mengukurnya di kapasitor ini yang tadi saya putus ini. Kita akan ukur menggunakan tester. Kondisinya hidup ya. Kapasitor kita ukur kondisinya hidup, berarti dinamo ini hidup. Ini ada fuse-nya ini di dalam. Nanti kita akan pasang fuse di sini. Bagaimana caranya supaya tanpa harus membuka iketan, karena sangat risiko sekali ya.
Ini fuse sudah saya siapkan. Ini ya, fuse-nya kita akan bungkus dulu supaya lebih aman. Nah, seperti ini. Setelah kita bungkus, lalu kita akan tempelkan di sini. Kita akan menggunakan lem Dextone, lem hitam putih. Ini adalah lem besi yang sangat kuat di dalam kondisi panas. Jadi lem ini kalau kena panas itu tidak akan pecah, nyoplok atau rontok, tidak. Jadi sangat kuat ya, di kondisi panas atau ada posisi tekanan itu dia sangat kuat. Cuma sedikit aja kita gunakan, tidak usah banyak-banyak. Nah, ini juga udah cukup. Ini kita aduk menjadi satu biar rata. Nah, setelah rata ini ya, kita akan tempelkan. Sebelum kita tempelkan, kita bersihkan dulu dari permukaan besi ini ya, supaya tidak ada kotoran, supaya nempel. Nah, ini udah bersih. Kita oleskan dulu nih lem Dextone-nya. Nah, setelah kita oleskan secara merata, baru kita tempelkan fuse-nya di bodi, lalu kita tekan. Nah, kita tekan-tekan, ini harus ditekan supaya kondisinya itu benar-benar nyentuh di besi. Jangan sampai ngambang ya, harus nyentuh di besi. Kita akan teteskan di sini nih supaya kuat. Lebih tebal juga lebih bagus, nggak masalah. Dari kabel-kabelnya kita tetesin juga nggak apa-apa, kan ada lapisannya, lapisan anti panas ya. Jadi kalau kabelnya menyentuh tidak masalah. Kita udah pasang pengaman kabelnya. Nah, ini menunggu kering, kita selesaikan masalah ini dulu. Kita bersihkan karatnya ini. Ini posisinya sebenarnya tidak bermasalah, cuman kering aja. Kita akan copot dulu sepinya, ini kita buka dulu. Nah, setelah buka lalu kita gosok-gosok menggunakan cutter, menggunakan amplas bisa, menggunakan apa ya bisa, yang penting bersih, asnya keluar. Ini karat sekali, jadi asnya ini susah dikeluarin ya. Nah, ini udah bisa nih. Nah, setelah kita ini bersihkan dulu nih dari kotoran menggunakan lap. Setelah bersih, terutama kita amplas dulu. Nomor amplas ini 1500. Amplas yang paling halus 1500. Kita putar-putar aja nih supaya mengkilap, supaya bersih. Harus benar-benar sampai bersih ya, jangan sampai ada kotoran lagi nih. Perlu diketahui ya, nomor 1500 ini untuk mengkilapin besi ini ya, bukan besinya nanti tambah kecil karena diamplas, bukan seperti itu. Nah, kita bersihkan dulu nih debu-debunya. Nah, setelah bersih bagian belakang begitu juga kita bersihkan. Ini juga bagus ya, karena AC ini bersih. Di dalamnya tidak perlu kita bersihkan lagi. Yang paling penting kita teteskan oli, ini sangat penting sekali. Bosingnya, asnya kita teteskan oli. Nah, ini udah kering, dipegang juga udah tidak nempel lagi. Lalu kita akan pasang, nanti nyambungnya di luar aja. Yang penting kita pasang dulu.
kita pasang asnya. Kalau kondisinya asnya normal, tidak bermasalah, mungkin dinamo tidak perlu dibuka juga tidak apa-apa ya. Kita tinggal tetesin lem besi di luar juga cukup. Karena ini bermasalah, tadinya masalahnya juga di posing, perlu kita buka, kita bersihkan. Jadi ini sangat penting sekali ya. Nah, ini cara penyambungannya ke fuse ya. Kita akan buka dari kabelnya ini. Kapasitor kita kupas dulu, siapkan untuk penyambungan nantinya. Yang di sini kapasitornya nyambungnya, yang di sini kita akan ngambil dari warna kabel untuk penyambungan fuse. Yang dari fuse ini kita akan kupas dulu kabelnya ya. Karena ini berhubung mereknya merek Sanek, merek Sanek, jadi di sini warna kabelnya yang kita potong warna hitam. Jangan sampai salah motong. Kalau apabila salah motong, salah nyambung, berakibat dinamonya tidak berputar atau mutarnya tidak normal. Harus hati-hati ya. Yang dari sini fuse-nya kita sambungkan ke kabel yang arahnya ke listrik. Lalu kita bungkus. Dari listrik kita terus nyambung ke fuse. Yang keluarnya fuse nanti kita nyambungnya ke kapasitor. Kita akan sambungkan dulu kapasitornya. Nah, ini dari fuse ini ya. Kita akan sambungkan. Coba kita sambungkan kemari ya, arah putarannya kemana, ke kanan atau ke kiri. Kita akan tes menggunakan listrik. Kita tes, ternyata muternya ke kiri ya. Berarti salah nyambung, nyambungnya kapasitor yang sebelah. Kita pindahkan ya. Ini yang dari fuse, kita pindahkan ke kapasitor yang satunya lagi. Lalu kita tes menggunakan listrik. Berputarnya ke kanan, betul. Arahnya ke kanan, putarannya, tenaganya juga kuat ini. Berarti dinamonya masih bagus. Lalu kita cabut. Nah, jadi penyambungannya kemari ya. Dari listrik langsung ke fuse ini ya. Ya kan? Keluar fuse nyambungnya ke kapasitor. Jadi dalam kerjanya ini apabila posisi fuse-nya ini putus, dia akan memutus arus jalur ke listrik. Jadi fuse-nya ini akan mati apabila posisi dinamo ini panas dan akan memutus arus ke listrik. Jadi setelah listriknya terputus arus oleh fuse, berarti akan mati apabila dinamo ini
panasnya terlalu tinggi. Akibat apa panasnya dinamo berlebihan ini? Akibatnya daripada tadi tidak pernah ditetesin oli, tidak pernah dibersihkan, tidak pernah dirawat. Ibaratnya bahasa Jawa cuman dipakai tok selama berapa tahun, muter terus, ya akibatnya seperti ini. Ini fuse-nya telah terpasang. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.